让遁天始祖，我何时杀了一个炼魂宗的？见旗下第一者。听说过。别多嘴，早点让他凝结魂核，妖神脱僧脱困之人。强大的妖兽，待我便也不为难你。不是第一个看到此字的人，此山存在已久。你元神只要不灭都可恢，若是仙界仍在，你家许爷，你这剑魂倒是有。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan spoiler untuk Abang Wanglin. Kita udah masuk ke episode 100 aja nih guys. Buset, udah jauh banget. Udah pada penasaran kan? Nah, kalau kita mulai spoiler terakhir, kita udah menyaksikan si Wanglin yang melawan Liu Mei. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka yang ujung-ujungnya Wanglin dengan pintar menggunakan si Meiji meninggalkan Liu Mei guys. Tapi sialnya Liu Mei berhasil menang melawan Meiji, malah membuat tubuhnya menjadi semakin kuat. Namun dia malah sadar perbuatannya selama ini salah, dan dia mulai jatuh hati kepada Wanglin. Bahaya nih, hehe. So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys ya, hehehe. Nah, ternyata sebenarnya Tu Cuizi juga memiliki jiwanya yang tertinggal di kristal kultivasi planet. Karena dia berada di ranah Ascendan kan otomatis dia nggak bisa masuk guys. Cuma bisa pasrah dan menunggu dirinya meninggoy sambil bersenang-senang dengan permainannya. Nah, ada satu penjelasan yang cukup unik kenapa kristal kultivasi planet itu dibuat. Kan semua nyawa yang ada di planet Phoenix itu ada di sana kan. Jadi tujuannya sebenarnya kristal kultivasi dibuat buat mencegah para praktisi lain selain pemimpin Phoenix menggedelikan planet. Jadi cuma satu orang yang boleh tuh guys, yaitu si ketua Phoenix sendiri. Dan sebenarnya setiap planet di dunia mereka memiliki kristal kultivasinya masing-masing. Yang membedakan di planet lain itu adalah banyak sekali negara-negara di tingkat 7 sampai tingkat 8. Nah, hal itu membuat para praktisi mereka menjadi sangat kuat. Saking kuatnya, mereka bisa mengatasi masalah kristal kultivasi planet ini sendiri. Salah satu contoh yang paling menonjol itu adalah planet Tianyun. Planet yang 10 kali lebih besar daripada planet Phoenix. Itu dikelilingi oleh 5 planet-planet kecil. 一路迁移而来，赐予了这颗星球。 Nah, planet Tianyun ini merupakan planet tingkat 7 guys. Menjadi pusat kegiatan banyak sekte-sekte kuat. Jadi bisa kita bilang planet Phoenix itu kayak planet kecil doang di hadapan planetnya Tianyun. Nah, di planet Tianyun ada satu sekte yang sangat terkenal namanya Heavenly Fate Sect atau sekte takdir surgawi. Nah, pemimpin dari sekte itu bernama All-Seer. Dia kuat banget guys. Dia itu pernah tertarik dengan seorang anak kecil yang berada di planet lain dan memahami domain kehidupan dan juga kematian. Waktu itu, anak tersebut berfokus memperkuat diri mencapai ranah formasi jiwa. Waktu itu kan dia memiliki potensi yang luar biasa. Dan hasil waktu itu, si All-Seer menemui dia dan memberikannya petunjuk serta menjanjikannya agar menjadi muridnya nanti. Dan anak itu adalah Wanglin guys, kalian ingat gak? Waktu itu episode di berapa gitu, Wanglin pernah dihampiri oleh sosok raksasa yang tampangnya tua banget dari planet lain. Nah, cuma waktu itu si Wanglin masih belum layak buat masuk ke planet Tianyun, jadi belum dia bawa guys. Kita pindah lagi ke sisi Wanglin yang masih melanjutkan perjalanannya di makam Phoenix. Kali ini dia lebih berhati-hati dan terus menggunakan kekuatan indera ilahi untuk mengecek keadaan sekitar guys. Dan benar aja, gak lama dari itu dia bertemu kembali dengan kumpulan jiwa yang ingin menyerang dia. Tapi kali ini kumpulan jiwa itu berbeda dengan kumpulan jiwa-jiwa yang sebelumnya Wanglin lawan. Karena kumpulan jiwa ini membentuk seseorang wanita dan dia bisa merasakan ada potongan jiwanya Limuan di sana guys. Loh, awalnya pengen Wanglin hindari tetapi dia langsung menghampiri jiwa itu dan melawannya.
karena dia yakin jiwanya Limuan ada di sana dan pengen diselamatkan. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Tanpa buang banyak waktu, Wang Lin langsung mengeluarkan pedang surgawi guys, bertarung secara serius. Dalam waktu singkat, kumpulan jiwa itu dihajar habis-habisan oleh Wang Lin. Cuman kumpulan jiwa ini tidak bisa dikalahkan semudah itu ya guys, karena dia terus-terusan bergenerasi dan memulihkan diri dengan cepat, membuat Wang Lin agak kewalahan. Gak ada cara lain buat menghentikannya, Wang Lin pun bersiap dan ingin menyegelnya saja. Tapi sial, di sekitar sana ada seorang tetua dari klan Immortal. Dia sedang sibuk melawan kumpulan jiwa yang sama seperti Wang Lin. Jadi kumpulan jiwa ada banyak nih guys. Tetua itu adalah tetua yang pernah bertemu dengan Wang Lin dulu guys. Dan dia memiliki dendam yang begitu dalam kepada Wang Lin. Ingin menghabisinya kalau bertemu kembali. Aduh, jadi masalah nih. Kita pindah lagi ke sisi Wang Lin yang masih sibuk bertarung melawan kumpulan jiwa nyamuan. Dia mencoba menghancurkan formasi-formasi yang ada di sekitar sana untuk menghentikan kumpulan jiwa ini. Sayangnya cara itu sama sekali tidak berhasil, karena di sana terdapat banyak sekali kumpulan jiwa seperti itu. Tidak buang banyak waktu, Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwanya untuk bertarung. Merasakan kekuatan jiwa yang sekuat itu, tetua tadi pun sadar kehadiran Wang Lin di sekitarnya guys. Dia segera menghampiri sumber kekuatan itu dan melihat ada Wang Lin, langsung dia lancarkan serangan. Terjadilah pertempuran lagi di antara mereka. Sayangnya sekarang Wang Lin udah sangat kuat nih. Ujung-ujungnya tetua klan Immortal dihajar habis-habisan oleh Wang Lin dan dibuat tidak berdaya. Alhasil karena tidak mau menyanyiakan hidupnya, si tetua memutuskan buat kabur dari sana. Wang Lin tidak memperdulikannya dan membiarkannya saja guys, karena tujuan dia sekarang menangkap kumpulan jiwa yang ada di hadapannya karena ada jiwa Limuan di dalam sana. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Wang Lin agak kesulitan untuk menangkap kumpulan jiwa ini. Tapi lama-kelamaan dia berhasil mengikutinya dan ujung-ujungnya menangkapnya guys. Kumpulan jiwa itu masih memberontak dan tidak mau menyerah. Mencoba mengancam Wang Lin agar melepaskannya kalau tidak ingin meninggoy. Tapi ancaman seperti itu nggak berpengaruh kepada Lord Wang Lin. Langsung dia gunakan teknik bendera jiwa dan menyuruh jiwa-jiwa yang ada di dalamnya menyerang ke arah kumpulan jiwa tersebut. Jadi jiwa milik Wang Lin menyerang kumpulan jiwa ini guys. Membuat kumpulan jiwa tersebut dihajar habis-habisan dan dipaksa untuk memecah kumpulan jiwanya jadi satu-satu. Nah, tujuan Wang Lin emang sebenarnya memecah kumpulan jiwa itu supaya dia bisa menemukan jiwanya Limuan guys. Tapi ternyata walaupun udah dipecah, tetap tidak semudah yang dibayangkan. Karena ternyata jiwa yang berkumpul ini itu banyak banget jumlahnya. Walaupun udah dipisahkan, itu langsung nyatu lagi guys. Alhasil pertarungan di antara mereka pun kembali berlanjut. Namun apa yang terjadi secara tiba-tiba, tanah di sekitar Wang Lin itu terjadi gempa. Ternyata sudah terjadi perubahan yang cukup besar di makam Phoenix ini. Banyak sekali retakan-retakan spasial guys, retakan ruang. Ini merupakan salah satu tanda kalau Wang Lin sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Yang berarti kristal kultivasi planet sudah mau hancur guys. Waduh. Bencana ini menyebabkan ada banyak sekali para praktisi yang berada di dalam itu meninggoy. Menyadari itu, Wang Lin tidak buang-buang banyak waktu, terus mengejar kumpulan jiwa untuk menemukan jiwa muas secepatnya. Apalagi dia melihat karena bencana itu membuat kumpulan jiwa yang dilawan oleh Wang Lin itu juga merasakan efek sampingnya guys. Jadi kumpulan jiwa itu perlahan melemah dan seakan-akan semua jiwa yang terkumpul mau hancur. Aduh, kalau sampai jiwa Muan hancur bahaya sudah.
Wang Lin kembali menggunakan teknik bendera jiwa, memecahkan kumpulan jiwa itu menjadi satu-satu, dan apa yang terjadi? Dia akhirnya melihat ada tanda cahaya dan ternyata itu adalah jiwanya Limo Wan. Segera dia serap menggunakan bendera jiwanya lalu diamankan. Senanglah si Wang Lin, ya kan? Berarti jiwanya Muan aman dari kehancuran kristal kultivasi planet. Apalagi itu membuat dia semakin mudah untuk membangkitkannya di masa depan. Wait, masalah masih belum selesai nih. Wang Lin harus segera pergi karena kehancuran makam Phoenix itu berlanjut. Gempa di mana-mana dan muncullah retakan ruang di sekitarnya Wang Lin. Wang Lin sedikit galau guys, dia sama sekali tidak bisa menemukan potongan dari jiwa miliknya sendiri. Namun sebenarnya proses kehancuran makam Phoenix itu bukan digara-garakan kristal kultivasi planet yang mau hancur guys. Yang ternyata itu adalah tindakan dari Zhu Quezhi. Dia melakukan hal itu buat senang-senang karena pengen melihat orang-orang tersiksa di dalam. Semua orang yang ikut masuk ke dalam permainan kan jadi panik kan, jadi senang dia lihatnya guys. Wang Lin dan para praktisi lain masih memiliki cukup banyak waktu sampai kristal kultivasi planet itu benar-benar hancur. Nah, kita pindah ke sisi Wang Lin. Dia terus melanjutkan perjalanan. Di sini dia menyimpan potongan jiwanya Muan yang dia temukan di mutiara surgawi supaya lebih aman. Dan secara tidak sengaja, dia kembali bertemu lagi sama tetua dari klan Immortal yang tadi Wang Lin kalahkan. Di sini si tetua terlihat sangat parah guys dari terakhir dia serang. Selain itu, gara-gara hancurnya makam Phoenix itu memperparah lukanya. Ada kesempatan Wang Lin memanfaatkan itu semua pun dia lancarkan serangan ingin menghabisinya guys. Alhasil si tetua diserang, membuat dia masuk ke salah satu retakan ruang yang ada di sana. Yang berarti sekarang sudah aman nih. Setelah itu, Wang Lin mulai agak ragu apakah dia harus tetap menjelajahi makam Phoenix untuk mencari jiwa dari pemimpin Phoenix pertama beserta jiwanya ataukah tidak. Apa lebih baik berhenti saja ya? Karena sekarang posisinya udah cukup berbahaya nih. Banyak retakan ruang yang muncul di mana-mana. Kalau masuk satu aja nanti nggak bisa keluar guys. Apalagi kan di sini tuh nggak ada maps atau petanya gitu guys. Nggak bakal tahu di mana ujungnya. Sial-sial kalau masuk ke dalam retakan ruang itu, ujung-ujungnya nggak bisa kembali. Tapi karena masih penasaran, akhirnya Wang Lin tetap mencoba menelusuri semuanya. Akhirnya dia melanjutkan perjalanannya guys. Sementara di sisi lain planet Phoenix, tepatnya di wilayah Laut Setan atau Laut Iblis, situasinya makin buruk. Wilayah ini yang tadinya dilindungi oleh kabut kuno sekarang sudah lenyap. Serangan dari klan Immortal tidak berhenti, menciptakan kekacauan di sana. Di sisi lain, tepatnya di kawasan bintang rusak, muncullah sosok misterius yang dikelilingi oleh aura menyeramkan. Orang itu kelihatan sedang panik dan melarikan diri dari sesuatu. Ternyata dia dikejar-kejar oleh setunan guys. Berniat mencari bala bantuan yaitu ke planet Tianyun. Tapi ketika dia pengen pergi ke sana, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang tetua berjubah biru. Wah, siapakah tetua berjubah biru itu ya guys? Kalian mesti ingat ya. Ini secara tidak langsung mengartikan kalau guru setunan sudah berpisah sepenuhnya kepada Wang Lin. Karena dia udah pergi guys. Di sisi lain, tepatnya di tanah dewa kuno, terlihat Hoshan sedang duduk santai di bangkunya. Tapi tubuhnya memancarkan aura yang berbeda daripada sebelumnya guys. Menunjukkan tanda-tanda akan kebangkitan. Aduh. Berarti dia sudah merencanakan sesuatu yang cukup besar nih. Dia pengen menggunakan kejadian bencana kristal kultivasi planet untuk melepaskan segel miliknya guys. Jadi ketika jiwa miliknya itu mendapatkan kristal, dia itu bisa menggunakan teknik pertukaran jiwa dan kembali ke dunia luar menggunakan kekuatan dewa kuno miliknya guys. Yang dalam artian dia bisa bangkit. Wah.
Toshan ternyata menyimpan satu bagian penting dari warisan dewa kuno. Nah, sementara Wang Lin itu memiliki bagian lainnya gitu guys. Tanpa bagian milik Toshan, maka bagian milik Wang Lin tidak bisa lengkap alias tidak bisa sempurna. Oleh karena itu, Toshan akan mengincar Wang Lin dulu karena dia pengen mendapatkan warisan tersebut guys. Aduh, karena dengan mengambil bagian warisan dewa yang Wang Lin miliki, itu bisa meningkatkan kekuatannya Toshan dan menjadi dewa kuno bintang ke-8. Serem nih. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, nggak ada satu orang di planet Phoenix yang bisa mengalahkannya guys. Toshan sudah merencanakan hal ini dengan sangat matang dan sangat detail. Nah, sebenarnya dia memiliki seorang tetua dari klan Immortal sebagai pionnya di dunia luar, alias mata-mata dia. 早点让他凝结魂核，妖神脱僧脱困之身。 Dia menugaskan tetua itu untuk menemukan kristal kultivasi planet untuk dia. Gak cuma itu, sekarang dia bisa melacak keberadaan Wang Lin dimanapun dia berada guys. Karena sedikit akar ilahinya Wang Lin sudah tertanam di pikirannya Toshan. Dari situlah Toshan tertawa keras. Senang dia, sebentar lagi dirinya akan bangkit sepenuhnya. Aduh, bencana ini guys. Ujung-ujungnya bakal lawan Wang Lin lagi nih. Di sisi lain, tetua dari klan Immortal yaitu mata-matanya Toshan, dia mulai masuk ke makam Phoenix untuk menjalankan misi. Yang berarti musuh Wang Lin bukan hanya para praktisi biasa atau klan Immortal. Toshan si dewa kuno juga akan menjadi musuh utamanya nanti. 强大的妖兽，待我便也不为难你。 Kita pindah ke tempatnya Wang Lin yang terus melanjutkan perjalanan. Dia menggunakan akar ilahi buat menuntunnya menunjukkan jalan sambil menghindari celah spasial, celah retakan ruang yang muncul secara tiba-tiba. Dalam perjalanannya selama 2 hari ini, Wang Lin menemukan sebuah wilayah yang sangat luas dan memiliki banyak gunung di ujungnya guys. Setiap gunung terdapat sebuah pedang panjang yang memancarkan niat pedang yang sangat kuat. Wang Lin awalnya sedikit kebingungan, tapi setelah dia telusuri lebih lanjut, dia sadar guys, sebenarnya wilayah ini memiliki elemen logam yang sangat luar biasa kuat. Kemungkinan bakal banyak logam-logam seperti pedang di wilayah ini. 不是第一个看到此字的人，此山存在已久。 Nah, dia sadarnya satu hal lagi. Sebenarnya, makam Phoenix ini bukanlah lokasi untuk menemukan kristal kultivasi planet. Dia meyakini makam Phoenix ini cuma salah satu bagian doang guys, dari kristal kultivasi planet. Jadi kesimpulannya menurut Wang Lin, kristal kultivasi planet itu adalah planet Phoenix itu sendiri guys. Jadi dalam artian kalau ketua Chu Chueze mau bundir atau menghancurkan seluruh umat di planet ini, maka dia harus menghancurkan planet ini. Oh walah, tapi ini masih spekulasi, belum tentu benar ya guys. Tidak lama dari itu, Wang Lin merasakan adanya aura yang sangat kuat terpancar dari arah yang cukup jauh. Dia bisa merasakan cukup familiar dengan aura yang kuat ini. Ketika Wang Lin coba dekati aura yang kuat itu, secara tiba-tiba pedang-pedang yang tadinya tertancap di gunung itu mulai hidup dan menyerang ke arah Wang Lin. Wang Lin sedikit panik, tapi dia masih bisa menghindari semua serangan mereka dan terjadilah pertarungan besar. 你元神只要不灭都可飞，若是仙界仍在。 Tidak lama dari itu, Li Ko yang menyadari sesuatu pun langsung muncul di sebelahnya Wang Lin. Dia mencoba menghentikan semua pedang-pedang yang menyerang guys menggunakan kekuatannya. Namun ketika melihat Li Ko muncul, pedang-pedang itu langsung nurut kepada dia dan berhenti menyerang. Loh, kenapa ini? Kok tiba-tiba nurut ya kan? Li Ko kan orangnya kayak kerocok gitu ya. Ternyata sebenarnya guys, pedang-pedang ini memiliki hubungan dengan pedang surgawinya Wang Lin. Nah, karena pedang surgawinya Wang Lin ditepati oleh Li Ko, alhasil Li Ko kan memancarkan aura dari pedang surgawi merah itu. Li Ko langsung bersikap sok keren lah, mengusir para pedang-pedang itu, membuat pedang tersebut langsung kabur terbirit-birit. Sombong dia, mentang-mentang bisa menundukkan para pedang doang. Menyaksikan itu, Wang Lin pun menjadi semakin yakin.
roh pedang yang kuat maka bisa menekan roh pedang yang lain yang jauh lebih lemah. Karena Li Ko memiliki aura pedang surgawi pun Wang Li suruh untuk memimpin jalan, menyusuri aura yang kuat yang ada di sana. Dengan Li Ko yang membawa jalan, otomatis para pedang di sana tidak berani menyerah lagi. Wang Lin tidak perlu khawatir lagi akan serangan pedang-pedang terbang di sana guys, tanpa ada gangguan nih. Setelah mereka mendekati aura yang sangat kuat itu, mereka melihat ada banyak sekali pedang yang terkumpul di satu titik. Li Ko ketakutan dan pengen bersembunyi, tapi tidak Wang Lin biarkan. Dia suruh Li Ko agar segera menuntun jalannya mendekati pusat dari pedang itu. Apa yang terjadi guys? Ketika mereka sampai, mereka menemukan... Ayo, kira-kira ketemu apa tuh? 你家许爷，你这剑魂倒是有。 Sesuatu hal yang sampai membuat Li Ko ketakutan. Yang pasti ini bukan hal biasa guys. Dan meyakinkan orang atau harta ini itu sangat kuat banget. Pasti kalian kepo kan? Makanya komen bawah sebanyak-banyaknya komen lanjut supaya kita bisa lihat nih apa yang sebenarnya Wang Lin temukan kali ini. Oke, Mimi mohon pamit undur diri dulu hanya di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan silahkan komen di bawah untuk lanjut. Oke kalau gitu, see you guys.